Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian metode bunga efektif. Penggunaan metode penyusunan saldo menurun ganda, dan jumlah angka tahun mempunyai kesamaan, di mana biaya penyusutan akan besar di periode-periode awal dan mengecil di periode-periode akhir, di mana tujuannya yaitu meminimumkan pihak pajak. Nah, ternyata metode ini mempunyai kelemahan, di mana antara manajer dan perusahaan tidak akan sejalan. Manajer akan terkendala dalam bonusnya yang sedikit, dan perusahaan akan kesulitan untuk membeli aset tetap. Sehingga, manajer akan cenderung mementingkan urusannya dan menomorduakan urusan perusahaan. Solusinya dibutuhkan metode saldo meningkat, di mana membebankan biaya penyusutan yang kecil di tahun-tahun awal dan meningkat di tahun berikutnya. Nah, inilah yang dikatakan metode bunga efektif, dan mempunyai metode perhitungan yang sama layaknya perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skema modul amortasi utang. Selanjutnya, metode unit produksi. Metode ini berbeda dengan 5 metode untuk menghitung penyusutan lainnya, di mana sebuah taksiran masa manfaat dinyatakan dalam satuan waktu, sedangkan dalam metode unit produksi ini, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dalam satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Kemudian, pada penyusutan metode ini, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh mesin. Maksudnya adalah, penyusutan dihitung berdasarkan besar kecilnya kapasitas produksi per unit yang dihasilkan per tahun. Oleh karena itu, semakin besar atau semakin banyak unit produksi aktual yang mampu dihasilkan oleh mesin, maka semakin besar pula biaya penyusutan aset tetap mesin dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk menghitung tarif penyusutan dapat kita gunakan beberapa rumus. Yang pertama, tarif penyusutan sama dengan nilai dasar penyusutan dibagi dengan nilai kapasitas produksi total. Yang kedua, biaya penyusutan sama dengan nilai tarif penyusutan dikali dengan nilai dasar penyusutan. Yang ketiga, dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa atau residu. Itulah beberapa rumus metode unit produksi. Selanjutnya, saya Dewi Rafika Sapitri akan menjelaskan contoh 8.8. Sebuah mesin seharga 15 juta rupiah diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam, sementara perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun, hitung A. Dasar penyusutan, B. Tarif penyusutan per jam, C. Biaya penyusutan per tahun, dan tabelnya. Kita akan menyelesaikan contoh 8.8 ini. Selanjutnya dari soal yang ada pada contoh 8.8 yang kita ketahui adalah C, yaitu harga perolehan sebesar 15 juta rupiah, S sebesar 2.500.000 rupiah, S ini adalah nilai sisa, dan untuk M yaitu masa manfaat adalah 20.000 jam. Kemudian yang ditanya ada 3 hal. Yang pertama itu dasar penyusutan, yang kedua ada tarif penyusutan per jam, dan yang ketiga adalah biaya penyusutan per tahun beserta tabelnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini dengan menyelesaikan pertanyaan yang pertama, yaitu A. Dasar penyusutan, di mana rumusnya itu adalah W sama dengan C dikurang S. C ini merupakan harga perolehan, dan S ini merupakan nilai sisa. Jadi harga perolehan dikurang dengan nilai sisa, yaitu 15 juta dikurang dengan 2.500.000, hasilnya adalah 12.500.000. Itu adalah dasar penyusutannya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan tarif penyusutan per jam, di mana rumusnya adalah tarif sama dengan W per N. W ini merupakan dasar penyusutan dan N ini adalah nilai masa manfaat. W 12.500.000 dan N 20.000 jam. Jadi 12.500.000 dibagi 20.000 jam itu sama dengan Rp625 per jam. Itulah tarif penyusutan per jamnya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui berapa biaya penyusutan per tahun, di mana dalam slide yang tertera sudah ada tabel yang saya tuliskan.
Dapat kita baca isi tabel berikut, yaitu ada tahun, produksi dalam rupiah yang dinyatakan dalam jam, kemudian penyusutan dalam rupiah, akumulasi penyusutan dalam rupiah, dan nilai buku dalam rupiah. Untuk tahun ada 5 tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk produksi dalam rupiah dalam jam. Untuk tahun pertama, produksinya sebesar 5.000 jam, terjadi penyusutan sebesar 3.125.000, akumulasi penyusutannya sebesar 3.125.000 rupiah, dan nilai bukunya 11.875.000 rupiah. Untuk tahun kedua, produksi dalam rupiahnya itu sebesar 4.500 jam, terjadi penyusutan sebesar 2.812.500 rupiah, akumulasi penyusutannya sebesar 5.937.500 rupiah, dan nilai bukunya sebesar 9.062.500 rupiah. Kemudian pada tahun ketiga, produksi dalam rupiahnya sebesar 3.900 jam, terjadi penyusutan sebesar 2.437.500 rupiah. Dan akumulasi penyusutannya sebesar 8.375.000 dan nilai bukunya sebesar 6.625.000. Untuk tahun keempat, produksi dalam rupiahnya sebesar 3.500 jam, terjadi penyusutan 2.187.500 rupiah dan akumulasi penyusutannya 10.562.500 rupiah, nilai bukunya sebesar 4.437.500 rupiah. Untuk tahun kelima, yaitu tahun terakhir, di mana produksi dalam rupiahnya sebesar 3.100 jam, terjadi penyusutan sebesar 1.937.500 rupiah, akumulasi penyusutannya sebesar 12.500.000 rupiah, dan nilai bukunya sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian, untuk mengisi nilai-nilai tabel yang ada pada tabel tersebut, saya sudah menuliskan rumus yang ada di bagian bawah. Untuk penyusutan, rumusnya itu adalah produksi dalam rupiah dikali tarif penyusutan per jam. Jadi produksi dalam rupiahnya kita lihat saja tahun-tahunnya, kemudian tarif penyusutan per jamnya itu kita lihat pada soalnya. Ternyata pada soal ini tarif penyusutan per jamnya itu sebesar Rp625 per jamnya. Jadi produksi dalam rupiahnya misalnya kita mau mencari penyusutan pada tahun pertama. Produksi dalam rupiahnya itu kan ada 5.000. Berarti 5.000 dikali 625 sama dengan Rp3.125.000. Bisa juga nanti dicobakan untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan rumus yang sama. Kemudian untuk mencari akumulasi penyusutan, rumusnya adalah untuk akumulasi penyusutan tahun pertama itu sama dengan penyusutan tahun pertama. Makanya di tabel itu penyusutan dengan akumulasi penyusutan nilainya adalah sama-sama Rp3.125.000. Nah, yang akan berbeda adalah untuk akumulasi penyusutan tahun kedua dan tahun seterusnya. Rumus akumulasi penyusutan tahun kedua itu sama dengan akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Akumulasi penyusutan tahun pertama itu kan Rp3.125.000 ditambah penyusutan tahun kedua. Tahun keduanya itu Rp2.812.500. Jadi Rp3.125.000 ditambah Rp2.812.500 hasilnya adalah Rp5.937.500. Kalau kita mau mencari akumulasi penyusutan tahun ketiga, berarti kita mulai dari akumulasi penyusutan tahun kedua, yaitu Rp5.937.500 ditambah penyusutan tahun ketiga, yaitu ditambah Rp2.437.500. Hasilnya nanti akan Rp8.375.000. Begitulah untuk mencari akumulasi penyusutan tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk mencari nilai buku, rumusnya adalah untuk nilai buku tahun pertama itu sama dengan C dikurang penyusutan tahun pertama. Dimana tadi di soalnya sudah kita ketahui bahwa C-nya itu adalah 15 juta dan penyusutan tahun pertama itu adalah 3.125.000. Jadi 15 juta dikurang 3.125.000 hasilnya 11.875.000. Kemudian untuk mencari nilai buku tahun kedua, rumusnya itu adalah nilai buku tahun pertama dikurang penyusutan tahun kedua. Nilai buku tahun pertama itu 11.875.000 dikurang penyusutan tahun kedua. Penyusutan tahun kedua itu 2.812.500. Hasilnya nanti akan mencapai Rp9.062.500. Begitulah untuk mencari nilai buku tahun-tahun seterusnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 8.9, yaitu soalnya PT Abadi Sentosa membeli sebuah peralatan berat untuk operasional perusahaan pada awal tahun 2012 dengan harga 145 juta rupiah. Selain itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 3.500.000 rupiah, biaya asuransi pengangkutan dan instalasi sebesar 5.500.000 rupiah, serta biaya pengangkutan sebesar 1 juta rupiah. Peralatan tersebut diperkirakan akan memiliki umur ekonomi selama 10 tahun dan nilai sisa adalah 5 juta rupiah. Selama 10 tahun operasinya, diharapkan peralatan tersebut mampu menghasilkan produksi sebanyak 1 juta unit. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan produksi mesin tersebut selama 10 tahun operasinya. Jadi bisa kita lihat di tahun 1 sampai 10 itu memang tepat menghasilkan 1 juta unit selama produksinya 10 tahun. Soalnya, dengan menggunakan metode unit produksi, hitung tarif penyusutan per unit produk dan sajikan dalam suatu tabel penyusutan. Oke, di sini diketahui S yaitu sisa 5 juta rupiah dan N yaitu 1 juta unit. Pertama yang harus dilakukan adalah menghitung harga perolehan dari peralatan tersebut. C, rumusnya itu harga beli ditambah biaya administrasi ditambah biaya asuransi ditambah biaya pengangkutan, yaitu 145 juta ditambah 3.500 ditambah 5.500 dan ditambah 1 juta menghasilkan 155 juta rupiah. Nah, dasar penyusutannya rumusnya itu W sama dengan C dikurang S, dimana 155 juta rupiah dikurang 5 juta menghasilkan 150 juta rupiah. Tarif penyusutan per unit produk rumusnya W per N, 150 juta rupiah per 1 juta unit, yaitu 150 rupiah per unit. Di sini bisa kita lihat tabel penyusutan per unitnya. Nah, untuk rumusnya, jika teman-teman bingung, di sini untuk tabel penyusutan per tahun rumusnya itu produksi dalam rupiah yang tadi ya sebelumnya itu dikali tarif penyusutan per unit produk. Nah, diketahui kan tadi dari rumusnya tarif penyusutan per unit itu 140 rupiah. Jadi dikalikan aja. Misalnya tahun pertama 140 ribu dikali 150 rupiah sama dengan 21 juta rupiah dan seterusnya sampai tahun 10. Untuk akumulasi penyusutan rumusnya itu akumulasi penyusutan tahun pertama itu sama dengan penyusutan per tahun pertama. Untuk tahun selanjutnya akumulasi penyusutan tahun pertama tahun di atasnya ditambah penyusutan per tahun setelahnya. Misal nih, untuk mencari akumulasi penyusutan tahun kedua, yaitu akumulasi tahun pertama ditambah dengan penyusutan per tahun kedua. Jadi 21 juta ditambah 20 juta 250 ribu menghasilkan 41 juta 250 ribu. Nah, untuk mencari akumulasi penyusutan tahun ketiga, yaitu cari yang nilai dari nilai kedua ya. Berarti akumulasi penyusutan tahun kedua 41 juta 250 ribu ditambah penyusutan per tahun ketiga ditambah 16 juta 500 ribu rupiah menghasilkan 57 juta 750 ribu rupiah. Dan seterusnya seperti itu. Jadi nilai akumulasi atasnya ditambah penyusutan per tahun satu tabel di bawahnya seperti itu. Nah, untuk mencari nilai buku untuk baris pertama itu nilainya sama dengan C ya, 155 juta rupiah. Nah, untuk tahun pertama nilai bukunya yaitu dikurangin aja nilai baris atasnya, nilai C-nya dikurang dengan penyusutan per tahun pertama, yaitu 155 juta dikurang 21 juta menghasilkan 134 juta. Untuk tahun keduanya satu baris di atasnya lagi ya dengan dikurangkan, yaitu nilai buku dari tahun pertama dikurang penyusutan per tahun kedua, yaitu 134 juta dikurang 20 juta 250 ribu menghasilkan 113 juta 750 ribu rupiah dan seterusnya. Jadi nilai buku baris atas dikurang oleh penyusutan per tahun tiap tahun yang mau dicari seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu mencari nilai buku tahun pertama dikurang dengan penyusutan per tahun pertama dan seterusnya. Begitulah penyelesaian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal lainnya, yaitu PT Dorka adalah sebuah perusahaan jasa pengangkutan barang-barang berat. Karena truk yang lama sudah rusak, perusahaan membeli truk baru dengan harga 500 juta pada awal tahun 2012. Diperkirakan truk tersebut dapat beroperasi sampai 200.000 km dan nilai sisa 50 juta rupiah. Biaya penyusutan dihitung per tahun berdasarkan jarak tempuh truk per tahun. Di bawah ini adalah data selama 3 tahun truk tersebut beroperasi. Pada tahun 2014, truk beroperasi hingga 50.000 km, pada tahun 2013 65.000 km, dan pada tahun 2014 75.000 km. Mari kita selesaikan soal tersebut. Nah, di sini dapat diketahui C-nya 500 juta rupiah, S-nya 50 juta rupiah, dan N-nya adalah 200.000 km. Nah, pertama-tama kita mencari nilai W-nya dengan rumus C dikurang S, yaitu 500 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah menghasilkan 450 juta rupiah.
Selanjutnya, kita mencari tarif penyusutan per kilometernya dengan rumus W per N, yaitu 450 juta rupiah dibagi 200.000 km menghasilkan 2.250 per kilometer. Selanjutnya, kita mencari biaya penyusutannya di setiap tahun yang dimulai pada tahun 2012. Nah, pada tahun 2012 datanya itu 50.000 km. Jadi 50.000 km dikali 2.250 per kilometer menghasilkan 112.500.000 rupiah. Pada tahun 2013, 65.000 km dikali 2.250 per kilometer yang menghasilkan 146.250.000 rupiah. Pada tahun 2014, 75.000 km dikali 2.250 km yang menghasilkan 168.750.000 rupiah. Nah, inilah biaya penyusutannya. Dan selanjutnya, ini adalah contoh soal lainnya. Pada tanggal 15 Januari 2020, PT Anugrah membeli peralatan dengan harga 400 juta rupiah. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomi 12 tahun dengan harga 80 juta rupiah. Jika perusahaan menggunakan metode penyusutan, maka dalam perhitungan penyusutan PT Anugrah akan menghitung A. Biaya penyusutan pada akhir tahun pertama, dan B. Akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-6 dan pada akhir tahun ke-8. Nah, baik, di sini penyelesaiannya. C sama dengan 400 juta rupiah, S sama dengan 80 juta rupiah, dan N sama dengan 12 tahun. Di mana kita akan mencari biaya penyusutan pada akhir tahun pertama. Rumusnya itu W sama dengan C dikurang S. W sama dengan 400 juta rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan 320 juta rupiah. RK sama dengan W per N. 320 juta rupiah per 12 sama dengan 26.666.666,67 rupiah. Dan kita akan mencari biaya akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-6 dan pada akhir tahun ke-8. Akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-6 26.666.666,67 rupiah dikali 6 sama dengan 160 juta rupiah. Dan untuk akumulasi penyusutan pada akhir tahun ke-8 26.666.666,67 rupiah dikali 8 sama dengan 213.333.333